keuangan sektor publik. Sebelum mengetahui semuanya, kita perlu mengetahui definisi dari laporan keuangan sektor publik. Jadi, akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah diberikan amanah. Lalu tujuan dan fungsi dari laporan keuangan tersebut adalah yang pertama, untuk kepatuhan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga adalah perencanaan dan informasi terkait. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat laporan keuangan sektor publik. Jadi, pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP nomor 01 menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas. Jadi, manfaat dari laporan keuangan sektor publik yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir, untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Selanjutnya, komponen laporan keuangan sektor publik. Jadi, komponen keuangan sektor publik mencakup keuangan yang terdiri dari surplus dan defisit, perubahan aset dan ekuitas bersih, arus kas yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pada periode tertentu, dan kebijakan akuntansi serta catatan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan sektor publik yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Jadi, laporan realisasi anggaran ini menunjukkan aktivitas keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang mencerminkan kepatuhan terhadap APBN atau APBD yang mana sudah ada pada PSAP BA nomor 01 pada paragraf 35. Jadi, laporan realisasi anggaran memberikan ringkasan tentang sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu periode tertentu. Jadi, pada laporan realisasi anggaran menunjukkan unsur-unsur sebagai berikut. Ada pendapatan LRA, ada belanja, ada transfer, ada surplus, ada defisit LRA, ada penerimaan pembiayaan, ada juga pengeluaran pembiayaan, serta ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, atau disingkat SILPA atau SIKPA. Komponen kedua adalah neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban maupun ekuitas pada tanggal tertentu, yang mana sudah ada pada PSAP BA01 pada paragraf 44. Yang mana klasifikasi yang pertama adalah setiap entitas pelaporan mengklasifikasi asetnya dalam aset lancar atau non-lancar serta mengklasifikasi kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pada neraca. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan yang akan diterima atau dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut. Ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transferis. Yang pertama, kita akan membahas tentang aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi.
Jadi pada aktivitas operasi ini terdapat dua arus. Yang pertama adalah arus kas masuk pada aktivitas operasi dan arus kas keluar pada aktivitas operasi. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jadi pada aktivitas investasi ini terdapat juga dua arus. Yang pertama arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan langsung dengan pemberian piutang jangka panjang ataupun hutang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah atau komposisi piutang jangka panjang atau hutang jangka panjang. Pada aktivitas pendanaan juga terdapat dua arus. Yang pertama arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, aktivitas terakhir pada laporan arus kas adalah aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris ini adalah aktivitas yang tidak termasuk pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas pada aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, atau pendanaan dari pemerintahan. Pada aktivitas transitoris ini memiliki tiga arus. Yang pertama arus kas dari aktivitas transitoris, arus kas masuk dari aktivitas transitoris, dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Selanjutnya adalah laporan operasional. PSAP 12 diterapkan dalam penyajian laporan operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional dalam satu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur atau laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Dan yang ketiga, surplus defisi dari kegiatan operasional. Yang keempat, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Selanjutnya, yang kelima, pos luar biasa. Dan yang keenam, surplus defisit LO. Yang ke materi kelima, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kewajiban atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan PSAP BA 01 paragraf 85 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk juga dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas pengungkapan yang diperlukan, dan laporan keuangan seperti kewajiban konsistensi dan komitmen lainnya. Yang selanjutnya, pemakaian laporan keuangan publik dan kepentingan. Drebin et al. Tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut, Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: 1. Pembayar pajak taxpayer. Pembayaran pajak atau taxpayer. Yang kedua, pemberian dana bantuan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang kelima, karyawan. Yang keenam, pemasok. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih atau voters. Yang ke-10, badan pengawas. Akuntansi sektor publik memiliki tugas utama untuk menyiapkan laporan keuangan sektor publik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Di sisi
sebuah organisasi, sedangkan di sisi eksternal organisasi, laporan keuangan sektor publik sebagai pengambilan sebuah keputusan. Ini terdapat dalam buku Sujarweni tahun 2015. Anthony mengklarifikasi pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu Selanjutnya yaitu hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk memberikan informasi, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, hak untuk didengar apresiasinya. Perbandingan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta, yaitu laporan pemerintah lebih fokus pada finansial dan politik, sedangkan laporan swasta fokus finansial. Laporan pemerintah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan laporan swasta sebagian besar diukur secara finansial. Laporan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan laporan swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur. Laporan pemerintah berfokus pada bagian organisasi, sedangkan laporan swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Laporan pemerintah melihat ke masa depan secara detail. Aturan laporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Laporan diperiksa oleh Treasury. Laporan pemerintah cash accounting. Sedangkan laporan swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Tidak dapat melihat masa depan secara detail. Aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktek Akuntansi. Laporan keuangan diperiksa oleh editor independen dan aktuarial accounting. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Menurut Randu 2001, perbedaan antara laporan keuangan sektor publik, khususnya laporan keuangan pemerintah, dengan laporan keuangan sektor swasta meliputi beberapa aspek, antara lain: yang pertama, fokus dan lingkup laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah fokus pada masalah finansial dan politik, sehingga kinerja pemerintahan diukur berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta menitik beratkan kinerjanya pada aspek finansial, lingkup laporan keuangan pemerintah pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan sektor swasta melingkup organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, akuntabilitas. Pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah ditunjukkan pada pihak legislatif atau parlemen dan masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditunjuk pada para pemegang saham dan kreditor. Orientasi laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta orientasi jangka panjang tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar. Aturan pelaporan. Aturan pelaporan dalam laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh standar akuntansi pemerintah, sedangkan dalam laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan, pasar modal, dan praktek akuntansi. Pihak pemeriksa. Laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh BPK, sedangkan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh pihak editor independen. Penggunaan dasar akuntansi. Penggunaan dasar akuntansi akrual di sektor swasta telah berjalan lama, sedangkan di sektor pemerintah sebagian masih menggunakan dasar akuntansi kas. Selanjutnya, luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintahan harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kinerja yang dilaporkan. Luas pengungkapan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapus atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapasitas aktiva dan menaksir umur ekonomis aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, depresiasi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan
atau NATES, laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang yang meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leansi, tuntunan, dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan antara laporan keuangan financial statement dan laporan keuangan financial reporting. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak saja meliputi elemen-elemen laporan keuangan, namun juga elemen-elemen laporan keuangan, namun juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan oleh manajer publik. Menurut Public Sector Committee (IFAC), tujuan pelaporan keuangan sektor publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Tujuan secara umum, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan memakai kebutuhan pemakaian. B. Tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan dari DPR atau DPRD. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas. Yang kelima, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen kewajibannya. Yang keenam, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik. Yang ketujuh, menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target.